Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Seradita. Sebanyak 140 mantan anggota Jemaah Islamiyah atau JI menggelar dialog kebangsaan bertajuk Dengan Ilmu Syar'i, Kita Kembali ke Pangkuan NKRI. Acara tersebut digelar di sebuah hotel di kawasan Depok pada Minggu 3 November 2024. Dialog kebangsaan ini bertujuan untuk memastikan semua anggota Jamaah Islamiyah patuh dan semakin memantapkan keputusan untuk membubarkan diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunnews.com, acara ini diikuti oleh kurang lebih 140 mantan anggota JI yang pernah ikut dalam pelatihan di Afghanistan. Mereka merupakan alumni Akademi Militer Afghanistan dan Moro Filipina. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai deklarasi tersebut, kami telah tersambung dengan jurnalis tribunnews.com, Gita Irawan. Selamat sore rekan Gita. Selamat sore rekan Sarah. Baik, Gita, apa saja tadi yang disampaikan terkait dengan acara yang digelar oleh mantan anggota JI hari ini? Ya, terima kasih rekan Sarah. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di sebuah kawasan sebuah hotel di kawasan Depok, Jawa Barat. Ya, tadi mengikuti kegiatan dialog kebangsaan. Di sela-sela kegiatan tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara kepada sejumlah pihak. Jadi acara tersebut sendiri dihadiri oleh ya, sekitar 140-an peserta yang terdiri dari para alumni akademi atau pelatihan militer di Afghanistan dan juga di Moro Filipina. Jadi mereka yang datang ke acara ini merupakan diantaranya adalah generasi awal dari angkatan atau jamaah Islam. Selain itu tadi juga terlihat di bangku-bangku atau di meja-meja peserta terdapat sebuah buku yang berjudul Kata Taruf. Jadi di dalam kegiatan ini, Amir terakhir Jamaah Islamiyah, para Wijayanto, membeberkan 42 alasan mengapa JI itu harus dibubarkan. Hal ini menyusul deklarasi pembubaran JI pada 30 Juni 2024 lalu di Sentul, Bogor. Jadi di buku tersebut terlihat jadi judulnya atau taruf tersebut ada 4 hal pokok yang kemudian mencakup 42 alasan mengapa JI perlu dibubarkan. Empat hal pokok tersebut diantaranya adalah terkait dengan terorisme, juga radikalisme, ekstremisme, dan kekerasan. Selain itu juga tadi para wijayanto didampingi oleh pendiri Jamaah Islamiyah Abu Rusdan dalam pemaparannya. Di sela-sela acara tersebut kami juga sempat melakukan wawancara kepada Amir terakhir dari Jamaah Islamiyah dari para wijayanto yang menjelaskan bahwa memang asal-usul atau cikal bakal pembuatan atau penulisan 42 alasan pembubaran JI tersebut ditulis dalam kurun waktu sekitar 1 bulan lamanya. 1 bulan tersebut terhitung sejak sebelum deklarasi pembubaran di Sentul Bogor pada 30 Juni lalu. 42 alasan tersebut dituliskannya sendiri karena pada saat itu ia menuliskannya di sel tahanan atau kamar tahanan dengan yang tidak bisa berinteraksi dengan para tokoh-tokoh lain yang memang dilokasikan terpisah, gitu, ditahan terpisah. Sehingga dia kemudian menyusun buku tersebut. Buku tersebut awalnya ditulis melalui tulisan tangan sebanyak 20 halaman. Kemudian ia mendapat pinjaman laptop sehingga dia bisa menuliskan sampai 400 halaman. Nah, 400 halaman ini tadinya berisi tentang nukilan-nukilan kitab yang menguatkan dalil pembubaran JI tersebut. Dari 400 halaman tersebut yang berisi atau ditulis dalam bahasa Arab dan dengan nukilan-nukilan kitab, kemudian sampai saat ini diterjemahkan mencapai 900 halaman.
Namun tadi para Wijayanto menjelaskan 900 halaman tersebut juga belum selesai seutuhnya untuk diterjemahkan karena masih banyak penjelasan yang perlu ditambahkan atau diterjemahkan dari 42 alasan mengapa Jamaah Islamiyah tersebut dibubarkan. Selain itu, tadi para Wijayanto juga berharap agar nantinya dengan buku atau naskah yang sekarang ini berisi 900 halaman tersebut dapat dicetak dan kemudian disebarkan kepada seluruh anggota JI yang ada di Indonesia sehingga mereka bisa mantap untuk membubarkan diri atau kembali kepada pangkuan NKRI itu sendiri. Para Wijayanto juga berharap mereka juga memiliki alasan yang syar'i atau secara hukum Islam kuat dalam melandasi tindakan mereka saat ini. Beberapa waktu lalu kami juga sempat melakukan wawancara eksklusif dengan para Wijayanto dan Abu Rusdan, dan keduanya juga telah meminta maaf atas segala aksi teror yang telah dilakukan oleh para anggota Jamaah Islamiyah selama ini. Ya, tercatat bisa kita ketahui yang aksi-aksi teror yang kemudian identik dengan anggota Jamaah Islamiyah diantaranya bom Bali 1, bom Bali 2, dan juga bom-bom lain pada masanya. Saat ini kami juga mendapatkan informasi Kepala BNPT juga akan turut hadir dalam acara tersebut, sehingga nanti kita bisa lihat seperti apa kelanjutan dari acara ini, karena acara ini sendiri memang diagendakan berlangsung hingga nanti sore. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Rekan Sarah kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan, jurnalis tribunnews.com yang melaporkan langsung dari kawasan Depok. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari mantan Deputi Umum Jamaah Islamiyah, Ustadz Haidar atau Budi Tri Karyanto, dan juga amir terakhir dari Jamaah Islamiyah, para Wijayanto. Jadi dengan dialog ini kami mengharapkan teman-teman dari ex-alumni Akhwan dan alumni Muru sebagai rujukan dari para ikhwah atau saudara-saudara kami di sini mendapatkan keterangan yang jelas dari Pak Kepala dan Ustaz Rusdan. Kenapa alasan syar'i? Itu alasannya syar'i ya. Kita kembalikan kembali kepada NKRI. Jadi ini bukan karena kami takut, bukan karena kami takiyah atau tipu-tipu, tapi karena ada ilmu ya, sekali lagi ilmu syar'i, Quran Sunnah, sehingga kami kembali kepada NKRI. Begitu Mas. Ustadz izin mungkin respon dari para anggota sendiri awalnya terkait kembali ke NKRI ini seperti apa? Apakah mungkin ada yang masih ragu atau mungkin bahkan menolak atau seperti apa Ustadz? Kalau itu mungkin ada ya, tapi persentasenya sangat kecil. Sehingga di sini kan diadakan itu Wasbang. Oh, wawasan kebangsaan. Seperti yang disampaikan Pak Para dan Pak Ustaz Rusdan itu agar lebih memantapkan. Kalau penolakan sangat kecil. Mayoritasnya menerima. Siap, Ustaz mungkin izin ada yang mau disampaikan Ustaz? Kalau dari saya menyerukan kepada seluruh ikhwan ya bahwa dan ikhwan bahwa pembubaran JI ini memang sudah menjadi sebuah kelaziman, keniscayaan lah, karena kan JI dilarang di Indonesia. Kedepannya seperti apa kita serahkan kepada para senior, kepada seluruh aparatur negara terutama dalam banyak ini wakil Densus 88 ya. Kami berterima kasih banyak telah difasilitasi mempertemukan seluruh ex-Akhwan dan ex-Muru dalam acara ini. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, dan kami bersungguh-sungguh ya kembali kepada NKRI ini. Kami bersungguh-sungguh karena bukan karena khawatir, bukan takut, bukan ditekan, tapi karena ada landasan ilmu yang jelas. Kami bertindak atas landasan ilmu itu, dan hari ini kami memantapkan lagi.
mendengarkan dari Pak Para dan dan secara langsung ya, karena waktu di luar kan lewat beberapa pembantu beliau gitu ya. Kalau langsung kan lebih yakin, lebih 42 alasan itu disusun sebelum deklarasi. Sebetulnya waktu itu rencananya akan dipresentasikan, saya minta waktu 5 jam, tapi tidak ada waktunya karena waktunya untuk musyawarah. Sehingga poin-poin itu hanya kita sampaikan sama kita bagikan presdisnya. Jadi belum sempat dijelaskan. Nah, tapi intinya untuk meyakinkan semua anggota JI yang hadir pada waktu itu bahwa kami sebagai Amir JI yang terakhir memiliki dasar yang kuat secara syar'i, ada 42 pertimbangan dari sisi hukum maupun dari sisi siasat syariah. Nanti 42 ini sudah cukup banyak dari semua sisinya bahwa kita resmi bubar dan kembali ke NKRI. Itu prosesnya sendiri berapa lama disusun? Setahun, 2 tahun? Itu disusun karena sebetulnya kan proses perubahan itu panjang. Artinya bahannya di kepala sudah ada. Nah, proses penyusunannya ya antara sebulan sebelum deklarasi. Nah, waktu itu antara pertemuan terakhir antara daripada penggagas itu sampai ke deklarasi itu kira-kira 1 bulan. Saya diberikan laptop untuk menulis itu kira-kira jadi 400 halaman. Karena waktu itu masih dalam bentuk teks bahasa Arab, nukilan kita. Jadi 400 halaman untuk 42 poin. Nah, kemudian sekarang setelah kita terjemahkan sudah jadi 900 halaman, tapi belum semua poin selesai. Belum selesai, jadi 900 halaman ini belum semua poin. Nah, rencananya, keinginannya untuk memantapkan perubahan pada semua anggota JI itu mau dicetak, dibagikan, supaya mereka bisa baca pelan-pelan bahwa perubahan itu memang dengan dasar. 42 alasan itu sendiri dalam penyusunannya, Ustaz sempat berdialog juga dengan para tokoh-tokoh JI yang lain. Kami kan terpisah-pisah, jadi itu sendirian. Karena terpisah-pisah, karena rasa tanggung jawab saya sebagai Amir, di ruangan sel saya tuliskan itu. Tadinya hanya tulisan tangan di kertas, kemudian saya pindahkan karena dipinjami laptop dalam bentuk bisa di copy kan. Nah, totalnya waktu terakhir jadi untuk deklarasi 30 Juni itu sudah jadi 400 halaman untuk 42 poin. Di tahanan berarti? Hah? Proses pembuatan di tahanan? Di dalam sel kamar tahanan ya. Ditulis tangan, apa? Ceritanya seperti apa sih ceritanya? Awalnya tulisan tangan, sekitar 20 lembar, berbentuk poin-poin. Nah, kemudian karena anggota JI minta, waktu itu panitianya Ustadz Bambang Sukino minta, saya bilang ini kalau nggak saya jelaskan takutnya bingung. Maka saya dengan difasilitasi dipinjami laptop itu, saya memberikan nukilan lebih banyak, sehingga jadi 400 halaman. Kalau di hari ini sendiri itu baru pertama kali disampaikan. Ini baru pertama kali kita sampaikan pada XJI, kita mulai dari yang Paretonya istilahnya, karena paling menentukan kan militer dan ustadz gabungannya dari alumni Afgan, alumni Moro. Nah, ini menentukan kalau mereka bisa terima dengan baik, insya Allah yang lainnya juga bisa terima. Harapannya seperti apa? Ya. Harapannya seperti apa? Jadi harapannya perubahan ini betul-betul berdasar ilmu, pengen saya, sehingga kokoh dan kuat. Jadi kita kembali ke NKRI itu dengan ilmu, dan kita siap membela dan mengawal NKRI mengisi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan proses sosialisasi pada hari ini yang dilakukan oleh Jamaah Al-Islamiyah. Dan yang kedua, saya atas nama XJI mengapresiasi kepada Polri dalam hal ini Densus dan BNPT yang telah memberikan apresiasi terhadap pembubaran JI itu dengan baik dan dengan segala dukungan yang baik. Maka sekali lagi kami mengucapkan kepada beliau sangat terima kasih, dan mudah-mudahan menjadi awal kebaikan untuk bangsa Indonesia secara umum dan juga kepada seluruh umat yang terkait, baik itu Indonesia maupun di luar Indonesia, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Karena dengan
pembubaran J ini, kami berharap hal-hal yang bisa dikatakan menjadi embrio atau potensi atau akar-akar yang bisa melahirkan apa itu nama radikalisme atau terorisme yang sejenisnya itu bisa, kalaupun tidak bisa ditumpas habis, itu bisa diminimalisir yang sedalam-dalamnya. Itulah harapan kami. Dengan demikian akan tercipta kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkemanusiaan secara umum, secara damai, mencapai kepada kemartabatan, ketinggian budi pekerti, dan juga kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan yang beradab. Terima kasih dari saya mungkin. Tambahan, kami sangat mengapresiasi terhadap BNPT dalam hal ini setelah sebelumnya Densus anti teror mengawali diskusi dengan kami dan akhirnya sampai kepada tahap seperti ini, karena tadi sudah disebutkan bahwa antara BNPT dengan Densus AT akan berkolaborasi untuk supaya proses integrasi dari XCI ini semakin bagus dan semakin lancar, sehingga sebagaimana dari harapan besarnya, insya Allah potensi-potensi yang kemungkinan akan terjadi splinter, kemudian potensi-potensi kekerasan bisa ditekan sekecil mungkin, andaikan misalnya dihilangkan sama sekali tidak bisa. Sekali lagi kami apresiasi kepada stakeholder negara, terkhusus kepada Densus maupun kepada BNPT, dan mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh lembaga-lembaga stakeholder negara yang lain. Insya Allah. Terima kasih.